rahasia agama. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ala ma manna bihi min anwaril yaqin. Wa nashkuruhu ala ma asaddahu min at-tamassuki bil hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة المكرمين وسادة المحترمين وأصحاب الفضيلة. Segenap para alimin ulama, para masyayikhin al-kiram, para kiai, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus para dewan guru setempat. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa mendapatkan panjang umur yang barokah. Aparatur pemerintah, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan para pejabat yang senantiasa meningkatkan kualitas imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Musala Al Barakah, perumahan Bukit Gading, Balaraja. Orang doakan para panitia berikut masyarakat, mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan, baik anu korban harta maupun korban tenaga, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah as'adakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka memperingati dilahirkannya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh untuk kita nanti di yaumul qiyamah.
Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan acara, perkenankan saya ceramah siang hari ini sambil duduk karena kondisi fisik yang sangat lemah. Saya baru sampai tadi dari kota Kabupaten Ciamis tadi jam 8 pagi, baru nyampe rest area Belaraja. Jadi can manggih sare, can manggih istirahat. Karena memang waktunya sangat diporsir. Siang ini saya harus ngisi di Belaraja, nanti malam saya harus ada di kampung Jambu Karya, Pasar Kemis. Yang kedua, hampura bisi ieu ceramahna bari mamarahan hampura karena ada hasrat yang tidak tersalurkan. Cicing sia cicing. Ngarti beureun. Bapak Ibu jamaah sadaya, ieu rek make bahasa roti papa sadang campur. Oh campur baik. Geser lagi. Dan guru SD yang ngejaan. Nah, aku lagi jauh-jauh ya sini. Bapak Ibu rahimakumullah. Dibulak-balik banyak. Doang ulah nu diinum wae. Ini sesuai dengan himbauan Bapak Wakil Presiden. Jadi warga Indonesia tidak perlu makan nasi, cukup pisang 2. Aduh, yang sarwa jeung monyet ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan umat Islam di mana datang bulan Maulid antusias memperingati peringatan Maulid Nabi dengan berbagai macam cara. Aya nu ngayakeun muludan ngan saukur ngariung di musholah dijadikan ajang tuker berkat. Aya muludan nu model kitu. Betul apa tidak? Biasana lamun muludan ngan saukur ngariung di musholah anu paling carewen Bapak RT biasana. Aya RT Palurah, aya RT hadir milu muludan. Lamun RT tedek muludan mending dicekek RT-na. Tapi insya Allah di blok iya, di blok Gading insya Allah RT rajin muludan, rajin pengajian, alhamdulillah. Maka kalau ibu bapak punya RT rajin pengajian, wajar didoakan ku jamaah, betul? Kita doakan bapak RT mudah-mudahan panjang umur, sing awet jabatan anak, nepi ka paeh meh jadi RT bae. Cek bapak RT biasanya kieu ngomong ke anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Perun Gading, Belaraja, besok kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Wayahna masing-masing rumah dipenta sodakoh mulut minimal 5 besek. Bawa kamu sholah, kurang ngariung babarengan. Cek bapak RT. Kadenge ku masyarakat nu korek. Gila yang koret itu. Punten Pak, eta jalma koret mah diajak sodakoh mulut uji-ujian karena koret pelit. Gila yang orang ini. Ya tenang dicampur ya Pak, tenang. Ngomong paling nasional itu tenang Pak. Cek jalma pelit, panu pelit mah punten Bu, eta sodakoh mulut uji-ujian.
Etangan saukur bikin berkat eusina kejo sacentong oreng sasendok goreng tempe sakeut karena cek nu pelit ngomong kieu ka anak-anakna. Wayahna ieu anak besok ulah aya nu ulin ka jauh. Anak wajib ngilu ngariung ka mushola. Sugan sia balik di mushola menang berkat anu aya daging kokokan. Cek jalma kor ngan wayahna dina waktu ngariung ieu anak ulah kumpul kabehan satempat minimal unggal pojok aya perwakilan anak dipecah anakna unggal pojok aya horeng ieu RT merhatikeun bae ka keluarga koret ieu si RT keun paling digawe anu koret begitu beres marhaba beres ngadoa berkat dibagikeun ku bapak RT datang ke imah goreng tempe balik deui bae akan sia nu koret aya oge peringatan Maulid Nabi diayakeun model di dieu ngondang kori ngondang mubalik ngayakeun tenda betul apa tidak apapun bentuk peringatan Maulid Nabi rek ngayakeun riungan bae silahkan mau mengadakan sedekah maulud silahkan mau mengadakan tablik akbar mangga selama tidak keluar dari tujuan ngagungkeun kelahiran Rasulullah sebagai bentuk syukur kita diutusna Rasul ke alam dunia yakin itu akan mendapatkan pahala di hadapan Allah betul termasuk perkumpulan kita pada siang hari ini sebagai bukti nyata bahwa umat Islam merasa bahagia diutusna Kangjeng Nabi ke alam dunia laras sanajan aya keneh anu can daek mulud betul keun anu daek mah ulah dipaksa tapi jangan coba-coba orang yang anti muludan ngalarang-larang kana muludan dipokok wae urusan ini nah sababna punten Bu ada ungkapan menarik begini al-ihtifalu bi maulidin nabi la yahtaju ila dalilin sahih walakin yahtaju ila qalbin sahih. Mengadakan perayaan Maulid Nabi itu tidak membutuhkan dalil sahih tebutuh. Makanya ulah wakan nanya-nanya kedai mana yang mauludan dalil Quran mana dalil Quran peringatan Maulid Nabi tidak butuh terhadap dalil sahih walakin yahtaju ila qalbin sahih akan tetapi yang dibutuhkan adalah kebersihan hati. Punten Pak, jangankan peringatan Maulid Nabi, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke setiap tanggal 17 Agustus rame-rame memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, betul? Iya di perumahan ini sok ngayakeun Agustus apa sok? Masya Allah, eta masyarakat ngayakeun Agustusan doang nu ararenan. Betul apa tidak? Nu ngayakeun lomba panjat pinang aya, betul? La ilaha illallah. Eta ceuk ulama nu panjat pinang doang nu edan. Coba tingali Pak. Peserta panjat pinang ngudag-ngudag sarimi sadus jeung tutup panci. Paling jago gayung di luhur. Campurna sampo. Betul apa tidak? Ngabelaan tutup panci jeung gayung di luhur ngabelaan bobolong jeung kan bloon ceuk. Padahal naon esen eta peserta cek peserta mau pakat ulah kudu ditaekan ngakotor-kotor awak mending dituar bae panjat pinang betul apa tidak? Masya Allah nu balap karung aya tarik tambang balap makan karupuk ibu-ibu main bola nyepakan pakai terong nah eta nu edan dah punten Bu lain masalah main bola apa lain iya anu jadi masalah nyepakan bola beri angkog-angkogan gila ini lagi itu ternyata pun dianggap wajar rakyat Indonesia melakukan pesta rakyat sebagai bentuk euforia atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada rakyat Indonesia betul padahal kita sadar Indonesia itu hanya bagian kecil dari dunia. Ketika Indonesia merdeka, rakyat Indonesia sukacita mengadakan perlombaan, mengadakan pesta rakyat. Apalagi peringatan Maulid Nabi.
Di mana Allah ngutus Rasulullah ke alam dunia, Allah memerdekakan alam dunia. Minal masyriq ilal maghrib, ti masyriq dugi ka maghrib ku Allah dimerdekakan. Tina naon? Minal zulumati ilan nur, dari tadinya kita tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Alhamdulillah. Ieu ngandung hartos. Masyarakat Cigading lamun kamari Agustusan beak 10 juta wajar, muludan beak 100 juta wajar. Dan ibu-ibu melotot kain dong kasih poin palurah yang ngomong-ngomong 100 juta ya. Buku cina ini menang maksakan kiai heuingnya menang maksakan. Benar tak enggak? Enggak. Ieu menang maksa nyawa pula menang papatungan ieu. Ayo ngaku panitia. Adalah yang panitia nyengkleh kabeh. Bahkan tadi panitia ada yang berbisik ke saya, Pak Kiai hampura loba kene nu hutang juga itu. Aing mun diomong hayang syafaat Rasul aing munduran hutang bloon. Betul apa tidak? Itu ternyata wajar. Umat Islam mengayakan peringatan Maulid Nabi wajar. Kenapa wajar? Ternyata Rasul yang kita peringati lahirnya, Rasul anu kurang sering dihajatkan maulidnya adalah Rasul yang sangat luar biasa. Hebat orang boga Rasul teh hebat. Betul apa tidak? Ibu percaya bahwa Rasul hebat, percaya? Yuk kita buktikan. Mohon maaf, saya tidak akan pernah membahas ceramah maulid tentang Rasul lahir kapan dan di mana. Mohon. Sebab kalau saya ceramah ngariwayatkan Rasul kapan lahir dan di mana, itu akan terkesan saya penceramah tekstual, penceramah menang apal tuh. Biasanya lamun ceramah hasil menang apal tuh sok murah ya, bayaran murah. Murah. Aing mah disebutnya kayak update. Apa yang sedang viral itu yang saya bahas. Makanan mahal udah kagak bahaya. Oke, sambo bagian aja sambo. Dibebak kayak sambo sekali. Biar hampura mau ngomong ke Lesti kalau ngomong semua. Kiai ngomong ke Lesti, jenenge hampura baca level. Lesti masa kode modern loss. Dulu lain pada lain. Itu mana bukti kehebatan Rasul kita? Dalam sebuah riwayat dikatakan, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah menciptakan arsy, kolam, loh mahfud, bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Adam ada, ternyata cahaya Rasulullah, nur Kangjeng Nabi Muhammad sudah Allah ciptakan. Sehingga ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, cicing dina surgana Allah, Nabi Adam sempat heran ketika melihat satu nama terpampang di surganya Allah yang selalu berdampingan dengan nama Allah. Setiap ayat lafaz Allah pasti di sabelana aya ngaran Muhammad. Nabi Adam nanya kepada Allah, cek Nabi Adam, Gusti ari Muhammad teh saha? Hebat amat eta Muhammad Gusti. Tidak ada nama Nabi yang 24 yang namanya disandingkan dengan nama Allah. Tidak ada. Juga di mana elapan Allah di sebelah yang ngaran Nabi Adam. Ayat saya. Bahkan dari golongan malaikat tidak ada satupun nama malaikat makhluk yang dianggap mulia di mata Allah yang namanya bersanding dengan nama Allah. Juga elapan Allah di sebelahnya Jibril, Mikail, Israfil, tidak ada. Di mana ada lafaz Allah, pasti di sebelahnya ada nama Muhammad. Nabi Adam naros ka Gusti Allah. Gusti, ari Muhammad teh saha? Hebat amat itu Muhammad ya Allah. Namanya selalu berdampingan dengan nama Allah, bahkan sejajar dengan nama Allah. Apakah Muhammad dari golongan malaikat atau Muhammad dari bangsa jin? Dijawab ku Gusti Allah, Adam, Muhammad itu dari bangsa manusia, bangsa anjeun. Maka ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, cahaya Rasulullah Allah simpan di pundak kanan Nabi Adam, sehingga malaikat semuanya yang ada di surga sujud kepada Nabi Adam, tapi dari arah belakang. Nabi Adam kembali bertanya kepada Allah, lima yakifuna haulai khalfa dhahri ya Rabb. Gusti, ari ieu malaikat kunaon sujud di belakangku ya Allah. Cek Gusti Allah, Adam, malaikat sujud di belakangmu karena di pundak kananmu ada cahaya kekasihmu kata Allah. Siapa Gusti? Muhammad.
Lalu apa kata Nabi Adam? Wayahna Gusti pindah ke cahaya Muhammad, jangan di belakang. Asa sopan ieu malaikat sujud di belakang. Pindahkan ke payun Gusti. Akhirnya Allah pindahkan cahaya Rasulullah dari pundak karena Nabi Adam dipindahkan karena ta'ar Nabi Adam. Spontan malaikat pindah sujudnya ke depan Nabi Adam. Nabi Adam tambah penasaran. Cek Nabi Adam Gusti ari kitu doang kumaha eta cahaya Muhammad. Kabica amat hoyong ningali Gusti. Dadina pundak teka tingali, datar teka tingali wayahna Gusti pindahkeun eta cahaya Muhammad kana tempat anu bisa katingali. Akhirnya ku Allah dipindahkan cahaya Rasulullah dari ta'ar Nabi Adam dipindahkan karena curug katuh Nabi Adam. Karena naon cenah Bu? Curug katuh telunjuk kanan. Nanti ulah gagal bae. I curug seukeut. Seukeut curug. Salah colok, salah akibatnya. Curug. Sebab ternyata di antara jemari manusia yang diberikan kelebihan sama Allah, yang diberikan keistimewaan Allah hanya telunjuk kanan. Curug katuh doang. Hebat itu. Mana bukti hebatnya curug? Yang pertama, di mana curug katuh ngacung, semuanya akan paham. Tanpa butuh penjelasan. Teu kudu ngomong, di mana curug katuh ngacung pasti ngerti. Betul. Nih, saya kasih contoh. Lamun ibu ngacungkeun curug kanan begini. Ieu naon artina? Diem, jempek, cici. Betul. Pernah ibu nyuruh diem ke orang pakai jempol. Ayo nu kieu. Ayo nu pakai jempol aya. KBG pakai cur. Atau ibu ngasih isyarat begini. Naon dia? Stres. Di mana curug katuh ngacung pasti ngarti. Yang kedua, ahli di bidang kedokteran berpendapat ternyata di telunjuk kanan ini Pak ada urat darah, ada nadi, ada aliran darah anu pusatnya langsung ke hati. Yang hanya ada di jari telunjuk. Di jempol tidak ada, apalagi di kelingking. Tapi di telunjuk kanan ada aliran darah, ada urat nadi yang langsung pusatnya ke hati. Apa ini bisa dibuktikan? Bisa. Jajal ibu isukan tunjuk irung salaki ku curug. Jajal, cobain. Tunjuk irung salaki ku curug. Bari ngomong kieu ibu ka salaki. Gede laga. Bisa ngarokok ge meunang anjing. Loba laga hayang nyanyi. Irung anu ditunjuk ku curug anu nyeri. Pernah orang ditunjuk hidung ada bareng hidung. Anu nyeri makanya wajar Pak ketika kita dalam gerakan sholat begitu duduk tahiyat pas ucap 8 asyhadu an la ilaha illallah. Mana yang kita gerakan? Mana? Jahit. Pernah orang tiga di pas saking sopan, pas tahiyat pakai jempol. Kan ini majelis sopan Pak. Bener kan enggak? Sugarnya nu tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Ayo nu kieu aya. KBG pakai cur. Kemarin saya ada yang nanya ketika ceramah di Bogor. Mohon maaf Kiai, kumaha lamun curug buntung? Ih tolol. Dijawab pukul aja lesing makin buntung bae nu penting curug. Sapotong tenanan kayak kena naon nu penting curug. Lain cina mau endah gitu lamun dipindahkeun ku curug kenca. Atuh teu endah tolol sia. Pas tahiyat ulah make curug kenca asyhadu an la ilaha illallah. Tuh begitu cahaya Rasul Allah simpan di telunjuk kanan Nabi Adam. Nabi Adam teureun muji ka Allah. Nabi Adam teureun ngagungkeun ka Allah saking indah-indahna cahaya baginda Rasulullah. Maka bisa terbayang oleh kita Pak. Andai kata kita nanti di yaumul qiyamah diberikan kesempatan oleh Allah untuk memandang langsung wajah Rasulullah, yakin tidak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmatnya ketika kita diberikan kesempatan memandang wajah Rasulullah. Mudah-mudahan orang dirasakan tepang jeung Rasulullah jaga di yaumul qiyamah. Ya Rabbal. Satu.
Bukti kehebatan Rasul yang kedua, ada momen penting yang harus diingat-ingat oleh umat Islam ketika Rasulullah hendak wafat. Ini momen yang harus diingat-ingat oleh umat Islam. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah sebelum wafat diberikan sakit sama Allah selama 11 hari. Dari pengaruh racun yang diberikan oleh orang Yahudi Khaybar melalui makanan favorit Rasulullah. Cek sakau riwayat, racunnya sempat dibuang oleh malaikat Jibril, tapi air liurnya sempat tertelan oleh Rasulullah, sehingga kesehatan Rasul menurun. Di saat Rasulullah sakit, Rasul memanggil sahabat Bilal bin Rabah. Kata Nabi, Bilal, kumpulkan para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk kumpul di masjid sekarang juga. Akhirnya Bilal naik ke luhur masjid. Ngagorowok Bilal tanpa speaker. Suara Bilal itu terdengar sekota Madinah. Begitu para sahabat kumpul, sahabat saling bertanya satu sama lain, ada apa gerangan dengan Rasulullah? Dalam keadaan sakit, Rasul masih sempat mengumpulkan para sahabat. Berarti ada perkara penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Begitu sahabat hadir, tidak lama Rasul keluar dari kamarnya. Dalam keadaan Rasul dibopong karena sedang sakit. Nampak wajah Rasul yang sudah pucat. Tidak lama Rasul naik ke atas mimbar. Di atas mimbar Rasul berkata seperti ini, wahai para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansor, tidak akan lama lagi aku akan menghadap kepada Allah. Aku akan kembali kepada Allah. Maukah kalian semua bersaksi di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah bahwa aku Muhammad bin Abdullah sudah pernah menyerukan dakwah kepada kalian, sudah pernah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Seluruh sahabat menjawab, qalu bala syahidna ya Rasulullah. Kata para sahabat, siap ya Rasul, kami akan jadi saksi nanti di yaumul qiyamah bahwa engkau sudah menyampaikan dakwah kepada kami, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua kata Rasul, wahai para sahabat, jika ada di antara kalian yang mempunyai urusan hutang piutang dengan Muhammad, tolong selesaikan hari ini juga. Karena aku tidak mau ketika berhadapan dengan Allah masih ada urusan hutang piutang yang belum aku selesaikan di dunia. Silakan aku. Ketika sahabat ditanya urusan hutang piutang, semua sahabat tunduk di hadapan Rasulullah sambil menahan air mata. Sahabat tunduk karena sahabat sadar Rasul tidak pernah ngahutang ke sahabat. Justru yang ada terbalik, sahabatlah yang mempunyai hutang besar, hutang jasa kepada Rasulullah. Yang kedua, sahabat menangis karena sahabat sadar ucapan Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasul tidak akan pernah lama lagi hidup di dunia. Nangis semua sahabat. Dua. Perkara yang ketiga, wahai para sahabat, bisi ayat di antara anjun sadaya selama hidup bareng dengan Muhammad, anu pernah katincak, pernah tersakiti, pernah terzolimi oleh Muhammad, silakan hari ini aku berikan kesempatan untuk membalaskannya kepadaku. Kenapa? Karena aku tidak mau ketika berhadapan dengan Allah ini akan menyebabkan putusnya rahmat Allah kepadaku. Ketika Rasul menyampaikan perkara yang ketiga, tiba-tiba muncul seorang sahabat di barisan belakang yang bernama Ukasah. Ibu bapak yang pernah ngaji Majmu Syarif, yang pernah ngaji Yasin tebal, ayah dirinya sholawat Said Ukasah. Ukasah itu mantan preman, Bu. Mantan preman yang insaf di zaman Rasulullah. Ukasah berdiri di belakang. Cek Ukasah, punten Rasul. Ada apa Ukasah? Tadi anjing nyebatin Rasul, siapa anu pernah katincat, sah anu pernah kacibit, siapa yang pernah tersakiti oleh Muhammad, maka diberikan kesempatan untuk membalaskannya hari ini. Betul Ukasah. Hari itu anjing kumaha Ukasah. Cek Ukasah, punten Rasul, saya dulu pernah tersakiti olehmu ya Rasul. Kapan dan di mana Ukasah? Cek Ukasah, Rasul, anjing emut hante. Ketika terjadi perang Badar, pada saat itu Rasul sedang menunggangi kuda, Pak. Di tangan kanan Rasul memegang cambuk. Ketika cambuk hendak dipukulkan karena bujur kuda,
Itu cambuknya bukan kena pantat kuda kata Ukasha, tapi kena punggungku Rasul, sampai berdarah Rasul, nyeri Rasul. Terus anjing yang kuma Ukasha, kalau ini dianggap hutang di mata Allah, maka berikan kesempatan aku untuk membalaskan, untuk memukul punggungmu ya Rasulullah. Begitu ngadengi sahabat ngadengi Ukasha ngomong gitu, itu sahabat marah kabeh. Marah Ukasha. Cek para sahabat Ukasha, kira-kira anjing Ukasha. Rasul sedang sakit Ukasha. Apa kata Ukasha? Cici, ini urusan anjing Rasul. Preman Pak. Apa kata Rasulullah? Betul Ukasha, itu akan menjadi hutang hakku dan di yaumul qiyamah. Maka Rasul kembali memanggil sahabat Bilal bin Rabah. Kata Rasul, Bilal, tolong ambilkan cambuk yang aku simpan di rumah Fatimah, yang dulu pernah dipakai perang Badar. Ambil bawa ke sini, serahkan kepada Ukasha. Akhirnya Bilal lompat ke bumi Fatimah, nyandak cambuk, diserahkan kepada Ukasha. Setelah Ukasha memegang cambuk, kata Nabi, silakan Ukasha maju ke depan Ukasha. Ukasha maju ke depan. Di langkah yang pertama, Ukasha diberhentikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sambil nangis Abu Bakar berkata, wahai Ukasha, kalau kamu ingin membalaskan memukul punggung Rasulullah, timpahkan saja itu kepada punggung Abu Bakar. Karena Abu Bakarlah yang lebih layak untuk mendapatkan. Biar Abu Bakar yang mewakili Rasulullah. Rasul sedang sakit Ukasha. Abu Bakar yang lebih pantas untuk mendapatkan itu. Karena Abu Bakarlah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakarlah yang mendampingi Rasulullah ketika nyumput di Gua Sur. Bahkan Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Timpahkan ke Abu Bakar, wahai Ukasha. Apa jawaban Rasulullah? Ijlis ya Abu Bakar. Abu Bakar, duduk. Ini tidak ada urusan dengan Anda. Urusan ia juga oleh Ukasha. Akhirnya Abu Bakar duduk. Ukasha maju lagi ke depan. Di langkah yang kedua, Ukasha diberhentikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling tegas, sahabat yang paling galak, Umar bin Khattab. Galak Umar Bapak. Sekali kecap kedua gaplok Umar. Bentar ibu bapak ulah kaget kalau mendengar penceramah ainu leles, ainu huras. Doang naik maka Umar ngarana itu. Itu bisa kula leles sedikit. Kalau saya ceramah leles, molor kabeh jamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Molor kabeh. Apa kata Sayyidina Umar? Cek Sayyidina Umar, Ukasha, hentikan langkahmu sekarang juga Ukasha. Lamun anjen boga niat ingin memukul punggung Rasulullah, langkahi dulu mayat Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab di zaman jahiliyah memang benci kepada Muhammad. Itu dulu Ukasha. Jangankan melihat wajah Muhammad Ukasha, ngadengi nama Muhammad diperbincangkan oleh orang Quraisy, ngagolak hati Umar ingin membunuh Muhammad. Itu dulu Ukasha di zaman jahiliyah. Tapi karena hidayah dari Allah, rasa benci yang dulu ada sekarang berubah menjadi cinta yang tidak bisa tergantikan. Jajal anjing Ukasha berani menyakiti tubuh Rasulullah, modar dia kuai Ukasha. Umar, apa kata Rasulullah? Umar, duduk. Umar pun duduk. Ukasha maju lagi ke depan. Di langkah yang ketiga, Ukasha diberhentikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sepupu Rasulullah sekaligus menantu kesayangan Rasulullah. Abu Bakar dengan lantang mengatakan, Sayyidina Ali dengan lantang mengatakan, Ukasha, lamun anjen boga niat ingin mengeluarkan darah yang mengalir pada tubuh Rasulullah, ingat Ukasha, seluruh penduduk Arab tahu bahwa darah Ali bin Abi Thalib adalah darah yang sama dengan darah yang mengalir pada tubuh Rasulullah. Lamun anjen hayang getih Rasulullah, cukup ambil getih Ali. Apa kata Rasulullah? Ali, ijlis. Ali, duduk. Ini urusan aku dengan Ukasha. Ali pun duduk. Ukasha semakin dekat dengan mimbar Rasulullah. Ketika Ukasha sudah berada di bawah mimbar Rasulullah, kata Rasul, Ukasha, sekarang tidak ada lagi sahabat yang akan menghalangi langkahmu. Mangga Ukasha, gerak gebukin eta campuk karena tonggong kaulah. Apa jawaban Ukasha? Punten Rasul, di saat cambuk ini melukai tubuhku,
pada saat itu engkau sedang berada di atas kuda ya Rasul, sementara aku ada di bawah kuda ya Rasul. Lamun hayang adil wayahna Rasul kedah turun heula ka hendak mimbar. Subhanallah, Rasulullah dipaksa turun dari atas mimbar ke bawah karena Rasul punya akhlak yang sangat hebat. Tidak ada makhluk Allah, tidak ada hamba Allah yang mempunyai akhlak melebihi akhlak Rasulullah. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad, hanya engkau Muhammad yang mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Apa yang Rasul lakukan? Rasul turun dari atas mimbar ke bawah. Nyampe di bawah mimbar, Rasul langsung masrahkan tonggong. Mangga ukasa, aku sekarang sudah di bawah mimbar. Silahkan ukasa, pukulkan cambuk itu kepada punggungku supaya urusan kita beres ukasa. Apa kata ukasa itu? Punten Rasul, di saat cambuk ini melukai tubuhku, saat itu aku tidak menggunakan baju ya Rasul, memakai baju. Terus Rasul kedah kumaha ukasa. Kalau ingin adil, mohon maaf Rasul, tolong buka dulu bajumu ya Rasul. Subhanallah, Rasulullah dipaksa untuk melepaskan baju. Sahabat yang ada semakin marah ke ukasa. Karena Rasul boga akhlak yang hebat. Dilepaslah baju Rasul, dibuka baju Rasul. Setelah baju Rasul terbuka, nampak kilauan cahaya di balik tubuh Rasulullah. Bahkan para sahabat melihat bekas sayatan pedang di punggung Rasulullah, bekas perang dulu. Tapi satu saat para sahabat semuanya menangis ketika melihat Rasulullah melingkarkan batu di perutnya. Perut Rasul diganjel ku batu. Ini menunjukkan ternyata Rasulullah sedang menahan lapar dalam keadaan sakit. Kalau kita ingat riwayat ini, kita malu sama Rasulullah. Rasulullah ngabelaan orang umat sampai menahan rasa lapar. Sementara kita umatnya yang tidak pernah diberikan rasa lapar oleh Allah. Kita belum pernah mampu membela agama Allah dan Rasul. Ternyata rasa lapar yang dulu Rasul rasakan itu untuk menghilangkan rasa lapar seluruh umat. Kita ingat satu saat ketika Rasulullah di Madinah, Rasul pernah berdoa kepada Allah 3 perkara. Tempat mengadoa Rasul ini disebut Masjid Ijabah yang ada di kota Madinah. Rasul mengajukan permohonan kepada Allah. Yang pertama, Rasul mengadoa, ya Allah, jangan kau habiskan umatku karena kelaparan ya Allah. Doa ini diijabah sama Allah. Sehingga umat Rasul tidak akan pernah ada yang mati karena kelaparan. Tidak. Kenapa? Karena rasa lapar dulu sudah diwakili oleh rasa laparnya Rasulullah. Pernah manggil di Cigali orang yang paling miskin mati kelaparan. Karena ini diijabah sama Allah. Umat Rasul tidak akan pernah ada yang mati karena kelaparan. Doa yang kedua, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau habiskan umatku karena kebanjiran ya Allah. Seperti yang menimpa pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh habis ke bawah banjir. Umat Rasul tidak akan pernah mati, tidak akan pernah habis karena kebanjiran. Tsunami hanya terjadi di Aceh, Provinsi Banten aman, betul. Tsunami hanya terjadi di Tanjung Lesung, Tangerang aman, betul. Banjir bandang kemarin terjadi di Kabupaten Lebak, di Kecamatan Bayah banjir bandang, Cigading aman, betul. Umat Rasul tidak akan pernah dihabiskan sama Allah karena kebanjiran. Diijabah doa yang kedua. Tapi doa yang ketiga ini yang ditolak oleh Allah. Bejakan daulah, bejakan daulah, mual kasinggung, mual marah. Doa Rasul yang ketiga. Kata Rasul berdoa seperti ini, ya Allah, jadikan umatku umat yang bersatu ya Allah. Ya Allah, jadikan umatku umat yang tidak pernah berselisih ya Allah. Ya Allah, jadikan umatku umat anu karapasea ya Allah. Iya maku Allah tadi ijabah bu, tadi ijabah. Terbukti umat Rasul hanya gara-gara pilkades tatangga tuh adu omong. Hanya gara-gara pilkades ustaz parasea, ustaz goblok lain. La ilaha illallah. Arisia masih ini kenaon tanda.
Jamual diangkat jadi hansip-hansip aja. La ilaha illallah. Hanya gara-gara pilkades Ustaz nu eleh ngajak ka jamaah, mari kita bikin musola anyar. Ustaz tol. Betul tidak? Makanya kita sadar Pak, umat Rasul tidak akan pernah bersatu, umat Rasul tidak akan pernah lepas dari perselisihan. Maka kalau kita sadar, maka sikapi perbedaan dengan dewasa. Betul? Ulah kudu ribut. Arisya masih dikenal, hello. La ilaha illallah. Maka awalnya ini sebentar lagi akan menghadapi tahun politik 2024. Betul? Saya titip, jangan pernah umat Islam mau dia dulu bahkan berbeda politik. Betul? Silakan Anda beda warna, beda partai, silakan. Tapi keutuhan agama harus di atas segalanya. Insya ya awas ya. Sedang bakal ngaidan anyar daraka. Daraka pengajian hadir di pengajian, emok di pengajian. Betul tidak? Masya Allah. Antara berjamaah, ngadadak berjamaah pakai sorban pencitraan. Wes, ulah sampai tertipu, nunggus genggus, sampai asup pada solokan. Katipu aja. Bener kan? Masya Allah. Ini tahun politik bakal terjadi. Mudah-mudahan orang dirasa ke Allah seperti terjadi perpecahan. Ya Rabbal, kembali ke riwayat Ukasah. Di saat Rasulullah sudah melepaskan baju, kata Rasulullah, silakan Ukasah, pukulkan cambuk itu kepada punggungku. Ternyata itu cambuk yang dipegang sama Ukasah bukannya dipukulkan kepada punggung Rasulullah, tetapi dilempar ke belakang. Dilempar. Kemudian Ukasah lari memeluk tubuh Rasulullah. Dicium punggung Rasulullah oleh Ukasah. Rasul senyum. Sahabat yang lain bingung. Cek sahabat, ari Ukasah naon maksudnya? Tekan hati cek sahabat. Dari belakang dia maju ke depan. Sudah nyampe di depan, dia memaksa Rasulullah turun dari atas mimbar ke bawah. Setelah Rasul turun di bawah mimbar, Rasul dipaksa melepaskan pakaian. Bukannya dipukul punggung Rasulullah, malah dipeluk oleh Ukasah sambil dicium. Rasul tersenyum. Kata Nabi, wahai para sahabat, kalau kalian ingin melihat ahli surga panghebatna, ahli surga panggagahna, lihatlah Ukasah, seorang mantan preman yang insaf di zaman Rasulullah menjadi ahli surga panggagahna. Sahabat semakin heran dengan ucapan Rasulullah. Apa maksud Rasulullah mengatakan Ukasah sampai diasupkan karena golongan orang yang jadi ahli surga panghebatna? Ukasah ngomong di hadapan para sahabat. Cek Ukasah, wahai para sahabat, demi Allah, tidak ada makhluk Allah di muka bumi yang berani menyakiti tubuh Rasulullah. Tidak mungkin. Jangankan hewan buas, laler tidak mampu nempel pada tubuh Rasulullah. Laler tidak bisa nempel pada awak Rasulullah. Saking mulianya awak Rasulullah. Tidak mungkin seorang Ukasah berani menyakiti tubuh Rasulullah. Ini kesempatan yang aku tunggu dari dulu. Ini kesempatan yang aku nanti-nantikan dari dulu. Ingin menempelkan kulitku supaya nempel dengan kulit Rasulullah. Karena aku percaya kulit Rasulullah ini haram dibakar oleh api neraka. Haram. Dan aku takut kepada neraka ya Allah. Makanya aku ingin menempelkan kulitku dengan nempel supaya dengan kulit Rasulullah. Karena aku percaya dengan ucapan Rasulullah, siapapun orangnya yang pernah bersentuhan kulit dengan Rasulullah dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya, maka dipastikan orang itu akan haram dibakar oleh api neraka. Maka bisa terbayang oleh kita, andai kata kita hidup di zaman Rasulullah, andai kata Rasul hadir pada hari ini di tengah-tengah kita, yakin semuanya akan berbondong-bondong untuk menempelkan kulit kita dengan supaya nempel dengan kulit Rasulullah, supaya kita dijaga oleh Allah dari api nerakanya Allah. Betul. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Walaupun kita tidak hidup bersama Rasulullah, walaupun kita tidak pernah bersentuhan kulit dengan Rasulullah, ada rasa cinta yang kita miliki. Ingat pepatah mengatakan, cinta akan menemukan jalannya. Cinta inilah yang akan mengantarkan kita bertemu dengan orang yang kita cintai. Ingat ketika seorang Badui pernah bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Kata orang Badui, ya Rasul, kapan kiamat terjadi ya Rasul? Rasul menjawab dengan senyum, ma'adat salah. Mang, hari mamang nanyakan kiamat, boga bakal naon mamang hari kiamat.
teu hujan teu angin nanyakeun kiamat. Punya pahala apa untuk menghadapi kiamat? Orang Badui menjawab, ma'adatullaha min katsiri sholatin wala saumin wala shadaqatin walakin ahabbu ilaika ya Rasulullah. Kata orang Badui, Rasul, aku merasa tidak ada pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah sebagai bekalku untuk menghadapi hari kiamat. Walakin ahabbu ilaika ya Rasulullah. Akan tetapi aku hanya bermodalkan cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Innamal mar'u yuhsyaru ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang akan Allah kumpulkan nanti di yaumil qiyamah beserta orang-orang yang dicintai ketika di dunia. Ini ngandung arti, andai kata kita semua yang hadir pada siang hari ini di dunia rasa jalma-jalma soleh, kita mencintai para alim ulama, maka dipastikan kita akan berkumpul nanti di yaumil qiyamah beserta orang-orang soleh. Sabalikna, lamun ibu ngefans ka Lesti Kejora, ibu di dunianya cinta sama Sambo, sama-sama bohong. Polisi nembak polisi upaya CCTV. Itulah Indonesia Raya. Aneh. Maka kalau kita di dunianya mencintai orang-orang yang tidak soleh, maka dipastikan kita akan berkumpul dengan orang-orang artis nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Maka dua riwayat ini yang menjadikan dasar pemikiran kenapa umat Islam harus memperingati peringatan Maulid Nabi. Terlebih di akhir zaman seperti sekarang. Kita tahu memegang agama di akhir zaman ibarat kita sedang memegang telur di atas tangan sebelah. Sedikit kita lengah, maka dipastikan telur akan jatuh. Satu sisi kita bangga melihat perkembangan umat Islam secara kuantitas, umat Islam jumlahnya terus bertambah. Bahkan sensus dunia mencatat pemeluk agama Rasulullah jumlahnya sudah lebih dari 1 miliar. Alhamdulillah. Satu sisi kita bangga. Tapi kalau kita melihat riwayat Imam Bukhari, Rasul pernah menegaskan hal yang sangat mengagetkan. Apa kata Rasul? La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kata Rasul, moal datang hiji zaman limpah ke aranjeun sadaya, terkecuali manusia akan semakin rusak, agama akan semakin hancur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berarti ini hadis menuliskan bahwa umat Islam di akhir zaman akan semakin ripuh, siti ripuh. Ini saya tanya ibu-ibu. Ibu aina ngaripuhan kamu ripuh gara-gara minyak goreng ripuh kami ha. Ayo saya ngaku benar kan kamari minyak goreng lah ripuh kan. Masya Allah aneh. Negara Indonesia ratusan juta hektar kebun sawit betul, tapi minyak goreng itu aneh. Gara-gara minyak goreng langka, ibu-ibu udah pas subuh-subuh ngantri ke pasar. Bener kan enggak? Begitu minyak goreng ayah, oh udang subuh deh. Makanya ulama ngadoakan, ya Allah mudah-mudahan minyak goreng awal deh. Tuh lihat, belum lama urusan minyak goreng tambah deh, BBM naik, liputan tuh bu. Lipu. Hari ibu lipu, namun saya motor terboga mobil Allah. Rengga bensinan apa? Penjena kiai di mana-mana BBM naik, saya lagi ilu naik. Non bener bu, tapi naik. Ngaku ngomong kayak bapaknya. Tapi naik bu, dinginkan pak dinginkan. Bapak, dinginkan. Bias naik bu, naik pak. Tagihan listrik naik bu, naik. Bumbu naik, naik. Ongkos ojek naik, ongkos angkot naik, ongkos balik kami di sini ya. Iya beladi haram jadi nih jamaah. Beladi aja bilang kalau udah sumpah kali. Gilirannya bias pot melotot ngomong kai. Bias naik bu, naik. Ongkos ojek naik. Bagiannya ke ongkos balik udah tengah aja ngisi haram jadi doa. Nong rek disarukan nyenton kamari ya. Hello, gaul besi, gaul. Itu update ya mah. Terus naik saja lagi.
Tuh repot umat Islam. Belum lama luka kita gara-gara COVID ditambah lagi beban BBM naik, betul. Masya Allah. Selamat rakyat Indonesia di prank gara-gara COVID. Selamat. Di prank kalian. Makanya yang minta percaya karena COVID. Sumpah kepada saya. Ditipu gara-gara COVID. Saya tanya, pertama COVID datang rame tangga, geger tangga. Semua stasiun televisi mengumumkan angka kematian, betul. Nah, iya goblok apa pemerintah. Hari nupayah diumumkan, hari ngajun gitu, kan blow on sekali. Betul tidak? Mohon maaf, hukum alam, angka kematian itu akan berimbang dengan angka kelahiran, betul. Nih, saya tanya, bapak-bapak, gara-gara PPKM banyak yang dikembalikan di rumah kan, betul. Gara-gara lockdown, gua kan wajib di rumah, benar. Pakai tak pamajikan bapak rendah deh, ayo ngaku. Iya lo baik, anak hasil corona kayak lo baik. Jadi anak corona. Betul apa tidak? Kurang ditipu si corona. Begitu corona datang ribut, corona mabur ngaji dong baik. Hello, ada yang tadi apa? Hayang pula mah yuk corona sebelum pergi minta hampura lah kain. Punten Bu, karena dendam ini. Tahun kemarin, mulut tahun kemarin 60 panggung batal habis. Ayo gerak kalikan kuda 60 kali. Maka lamun tahun ini dibatalkan oleh pemerintah gara-gara corona meningkatnya gelut ayo dosa kalau urusannya tambah kuru awak aing. Punten Bu, kan penceramah seperti saya mah panena Rajab jeung Wulu doang. Bener enggak? Kan bulan Ramadan aing ngetem di imah. Nu Wulu dan eueuh nu hajat moal aya. Betul tidak? Bulan Sapar nganggur. Di gara-gara pelot baheula penyakit nabi. Sapar tidak boleh hajatan, larangan bulan. Pan aing nganggur tah. Bener. Cuman alhamdulillah sekarang di Rangkas Bitung sudah berubah paradigmanya. Bulan Sapar anu hajatan alhamdulillah. Tahadus bini mabukun. Sapar yang lalu aya tetangga pula nyeun imah. Salamatan nyeun imah, urang Jawa. Salamatan nyeun imah layakeun ka beli kabar. Saya diundang ceramah ke situ. Jalan-jalan yang menang bulan Sapar. Semangat berangkat lagi. Begitu beres ngaji, kan di Rangkas Bitung kita kalau lamun ngajina di atas panggung bang iya eta balikna sok dibekan kardus hampura panitia lain minggu lain sumpah tuh udah aing mah keur dongeng keur carita lalu kasih minum bae panitia nggak siap kan oke terima kasih atas dukungannya. Begitu beres ceramah maklum orang Jawa ngomongnya beda kan bener setan. Eta cek bosna ngomong ieu, dah, kerdus buat Pak Kiai. Anak buahna nyeriting padaku, nyokot kardus. Eta kula inget teh kardusna. Kardus eta bekas permen Kopiko. Kan leutik loh, tapi mawana doang nu beuratuh. Aing curiga ieu. Cek aing naon eusi teh. Dimasukkeun ke mobil. Eta sepanjang jalan tuh bertanya-tanya. Ini naon eusi na ini. Ari kardus leutik tapi berat. Eta kula ngomong ka supir, nyebut mau mobil. Enon cenah ka hayang isi lain gitu lagi. Aing penasaran kana kardus gitu. Hari itu beneran kaji, deuleuh ku dia kardus kopi kok. Tapi berat. Begitu nyampe ke rumah, Bu. Eta anak kerhees diundang ke kampung. Udah. Berkat. Anak udang kabeh. Begitu dibuka eta kardus kopi eta. Dibuka, horeng eusina popotongan keramik. Ya. Cek aing mimpi naon ieu ya. Balik ceramah menang popotongan keramik. Kira-kira kira-kira. Eta sesa keramik bekas ngebangun, sesana dirapihan ku tukangna, diasupkeun kana kardus kopi kok. Di talian, ditenden di dapur. Nu neundeun jeung nu nyokot beda jelema. Kira-kira gitu kira-kira. Tapi pan tetep aing nah eta.
haram jadah ini mereka potong haram itu pun. Ya ilaha illallah. Barang tekebel eta nu hajatna bosan nelpon kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh paning kenal kasih eta. Hampura kiai cenah eta kerdus lawakan dibuka. Nah, jadi bener katuker. Katuker masih ada harapan. Masih ada harapan. Dan enggak bohong kula saya itu. Ayo gitu kunaon kok gitu kula di jalan kene bosan kai banyak aneh gitu. Padahal geus lima padahal gitu. Wayahna kiai eta kerdus lawakan dibuka. Oh dongna mata kene bos gitu. Dicawa kok jelas kabeh gitu. Ayo kecil anak buah kula cenah. Nanti tuh kayak anak kampus. Nanti tuh kana motor. Duduk kana motor. Berang diintip kukula eta nu nganterkeun kana motor si eta nu ngasupkeun kana mobil lain. Nah tidak kuaing pagi dari kita haram apa. Eta dijawab kene sang cuma gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali. Usiun ka kuwi. Ampura cenah kiai, sugan kula mah cenah berkat nu eta. Orang katuker kiai. Ieu masih aja. Canda kalebet tah. Ulah wa dibawa ka jero. Bukan di luar. Panitia eta cenungan teh kiai malu buka berkat di luar ulah ngomong-ngomong izin ya cek aing buka tadi ge kardus kopi kok datang ka jero jadi popotan keramik kalau cek aing kok udah ya aing dibuka dipaksa pas dibuka terlihat bakar ngadang asli masuk nanti kau aja panitia harus ini bisa tukar berkat lain urusannya mau papi dong kayak gitu. Ketika menceramah kan raja mulu doang paling enak bener kan. Maka lambung ini dibatalkan nih, mendingan dulu ini. Kenapa bu? Kita tertipu. Kita nggak sadar gara-gara corona justru umat Islam dikorbankan, betul? Ini kaitannya dengan akidah. Kalau tidak ada sangkut paut dengan urusan akidah, saya jangan dulu. Karena ini ada kaitan dengan akidah. Berapa banyak umat Islam yang dibikin takut gara-gara corona. Ari karena corona takut, ari ka Allah terbuka kasihan, betul? Kan Allah cekai. Betul tidak? Kita nggak sadar 2 tahun anak ibu tidak masuk sekolah gara-gara corona, betul? Sekolah dipaksa libur, ari pabrik jalan terus. Pakai logika. Gara-gara corona pengajian dibubarkan, masjid dikosongkan, ari pasar rame baik. Gara-gara corona, muludan dilarang, rajaban tidak boleh, nu hajat kemenang, ari pilkada jalan terus. Hello, ari dia cager taedan. La ilaha illallah. Kita nggak sadar, sehingga muncul aturan-aturan pemerintah yang tidak masuk akal. Satgas cerewet dari mulai desa sampai RT cerewet, pasang baliho di mana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi COVID-19 harap gunakan protokol kesehatan. Pakai 3M, betul. M yang pertama harus menjaga jarak. Ibu jeung bapak HS gara-gara corona jarak masa meter. Beak salah tidak itu jahat. Geser. Sameter. Kunaon corona. Anu karunya tukang ojek. Tukang ojek praktis nganggur selama corona karena tukang ojek dipaksa oleh lurah untuk melaksanakan prokes. Jarak tukang ojek dengan penumpang minimal 1 meter. Aduh musrum dia penumpang lama-lama. Yang lebih parah ini sudah masuk ranah agama saudara. Sholat berjamaah di masjid perkotaan jarak makmum dengan makmum minimal 1 meter. Sudah tidak dipakai logika berpikir. Nu sholat sieun karena corona aneh. Bagus kene ke sholat ku corona cek ulama daripada kergapleh ku corona. Bener kan enggak? Bagus ke sholat ku corona. Allahu Akbar. Surga. Ini yang tidak masuk akal. Selama pandemi saya keliling ke kampung-kampung. Apa bapak pernah mendengar ada seorang petani yang mati ku corona nggak boleh di galengan? Ayo tahu. Semua yang meninggal corona paehna di rumah sakit. Betul atau tidak?
Pertanyaan saya sederhana Pak. Piraku ieu malaikat Israel ngetemna di rumah sakit doang. Pika harti. Yang kita khawatirkan dengan adanya aturan dan kebijakan jaga jarak. Punten Pak, kita khawatir umat Islam jaga jarak dengan masjid. Kita khawatir umat Islam jaga jarak dengan majlis taklim. Kita khawatir umat Islam jaga jarak dengan para ulama. Bukankah kita mengenal ancaman Rasulullah yang mengatakan, saya fi ala ummati zamanun yafiruna min ulama'i wal fuqaha. Kata Nabi, moal kebal deui bakal datang hiji zaman di mana umatku bakal jauh dari ulama, umatku bakal jauh dari para kiai. Iraha ayeuna. Ibu yang biasa ngaji mingguan, biasa bertemu dengan kiai gara-gara corona pengajian diliburkan, panggil mau jeung kiai. Wah. Bapak-bapak biasa ngaji bulanan kumpul dengan orang-orang soleh, gara-gara corona pengajian dibubarkan, kumpul mau jeung orang soleh. Wah. Dan ini yang dikhawatirkan, ketika umat sudah jauh dari ulama, ketika umat sudah jauh dengan para kiai, maka dipastikan umat akan semakin jauh dari Allah. Na'udzubillahi min. Ini gara-gara M yang pertama. M anu kedua, wajib menggunakan masker. Nah, iya aturan edan. Ulah paling hendak kalau urah ya, lamun keur ceramah lebih ka make masker. Hendak kain. Namun sababna ulah teu bisa ngabedakeun mana nu geulis, mana nu monyong. Kan bingung ka aing. Jeung ai di ka make masker geulis sama monyong kira-kira. Itu teu kaharti aturan apa? Mana teu kahartina? Yang sehat wajib pakai masker. Ari nu edan bebas. Bener enggak? Tanya lu lah. Pernah nu edan ditewakan? Suruh pakai masker. Pernah kan tuh? Padahal menurut WHO, penularan virus corona ini ditularkannya dari orang ke orang, betul? Dari orang ke orang. Justru kalau dari orang ke orang gila lah yang berpotensi menyebarkan virus. Namun sebabnya orang gila mah awakna kot, taraman, make baju, betul? Tapi hebatnya orang gila, sanajan kakarajang can pernah asup angin. Ibu pernah nepon dan siling kerokan. Juga ulin ke pasar gembong gitu nepon dan siling kerokan. Saking terkompaknya dan kumpul ke reunian bersama orang gila, reunian ngobrol curhat. Cek Noedan nanya kalau baturanan, pada Noedan deh sarua. Siang geus kebal edan aja. Lumayan cenah imang kebal. Saberapa tahun? 20 tahun. Waduh, berarti senior dia nya. Itu keharti aturan apa? Justru kalau kita hadapi apa yang terjadi kemarin, ternyata ini fitnah dunia yang memang harus dihadapi oleh umat Islam. Ini menunjukkan dunia eta umur nang geus ngapolotan. Ciri dunia bakal eureun dibere isyarat ku Allah tepatnya tuh. Saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, apa kita percaya dengan hari kiamat? Percaya? Percaya karena kiamat percaya? Iya, dunia bakal dihancurkan oleh percaya. Manusia yang hidup bakal mati percaya. Punten dulur, kalau kita meyakini dunia bakal Allah hancurkan, manusia yang hidup bakal dimatikan sama Allah, kenapa kita santai dalam urusan ibadah? Apakah ibu punya kenal orang dalam neraka? Sugan sekurang si gading tenang, kiai, ibu mata sholat dengan dia tenang, punya kenal orang dalam neraka. Kenal jeung sabu jeung sambo. Sambo geripo. Itu pohara. Manusia sadar dunia bakal kiamat, yang hidup bakal mati. Kenapa kita sadar dalam urusan ibadah? Kok pohara eta manusia ngudak-ngudak dunia sampai ngorbankan urusan ibadah. Padahal kita sadar dunia mah tipu-tipu, besti, tipu-tipu. Dunia menipu, Pak. Nih, kalau kita ingin memahami dunia, sederhana. Lihat pemain bola di lapangan. Falsafah dunia itu ada di lapangan bola. Lihat pemain bola di lapangan. Beda istilah pemain, itu beda tugas. Betul. Kita mengenal di pemain bola itu ada istilah striker. Tugasnya mencetak gol, penyerang.
Kalau diibaratkan, striker ini presiden. Jokowi striker. Tinggal macam-macam dia. Kuru-kuru dia striker. Kenapa? Karena dia yang mencetak gol, yang mencetak undang-undang, yang membuat kepres, yang membuat kebijakan. Itu tugas presiden. Yang kedua, di lapangan bola kita mengenal pemain sayap. Betul. Apa tugas pemain sayap? Ngumpan bola untuk striker. Siapa pemain sayap? Menteri. Yang tugasnya memang membantu tugas presiden. Yang ketiga, kita mengenal istilah pemain gelandang. Tugasnya apa? Membangun serangan. Siapa gelandang? Pejabat negara. Gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, itu gelandang. Hampura, RT mah lebih tinggi deh. Sorry deh, RT mah gelandangan menggas. Detik RT mah. Yang keempat, kita mengenal pemain back. Betul. Apa tugas pemain back? Bertahan. Siapa back? TNI Polri. Itu back. Yang tugasnya mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan keamanan negara, mempertahankan NKRI. Itu tugas TNI Polri. Betul. Hansip asuh. Hampurasip. Ngelemet Hansip. Nah, sababna bahaya. Lamun Hansip diberi senjata bahaya. Mudikeh kira suku, anu bolong hulu. Makanya Hansip waktu pada pedil. Pentungan, paling jago priwit. Tapi kamonyong ya pan priwit. Yang kelima, kita mengenal pemain kiper. Apa tugas kiper? Ngejodong di gawang. Siapa kiper? Ustad, kiai, ulama, itu kiper. Paling enak menjadi kiper. Tekudu lulumpan, tekudu gudang-gudang bol, ngejodong di gawang. Dirasa. Coba tinggal di pemain bola. Pemain bola di tengah lapangan. Yang diperebutkan oleh mereka itu apa? Bola. Samara bola. Itulah dunia. Bola itu gambaran dunia. Aqallu minal qalil, barang leutik tinu saeutik anu diperebutkeun ku kabehan. Bola. Belum pemain bola ya. Belum pemain bola. Bola dijauh di udah-udah Pak. Di udah-udah. Geus deket di off. Kan blow on cek. Rek naon di udah-udah ku sia. Udah pasti dioper deh. Benar enggak? Iya. Ternyata sifat dunia itu kayak bola Pak. Dijauh di udah-udah, geus deket di off. Urang Cikadi kerja di Jakarta. Jauh mau ke Jakarta, mudah-mudahan dunia. Padagang subuh kene geus lumpat ka pasar, mudah-mudahan dunia. Tukang ojek poe kene geus abrak-abrakan yang penumpang, aya boga dunia. Lihat dunianya pedagang. Pedagang dapat uang dari pembeli, tukang ojek dapat uang dari penumpang. Apakah uangnya dimakan oleh pedagang? Apa dioper ke anak pamajikan? Diop kan blow on kayak gitu. Blow on. Saru aku lagi blow on. Oh ngaku aing blow on ya. Berang putih aing ceramah gorowo. Ini saya udah 3 malam belum pulang ke rumah. Pan aing balik di rendi pede panitia. Sugan. Aing itu nyaho ya. Pan datang ka mah pasti di pentas setoran. Beneran? Kata istri saya, mana? Naon? Setoran naon sih? Si Gadi. Dioper mau kumpul lagi. Dioper mau. Blow on aja. Tuh lihat. Ternyata sifat dunia itu kayak bola. Dijauh di udah-udah, terus deket di off. Kembali ke lapangan bola. Bola ketika bergulir dari kaki striker ke sayap, ke gelandang, ke back, ujungnya bola bakal berhenti di tangan siapa? Di tangan siapa? Kiper. Ternyata dunia Allah sanajan dipegang ke pejabat, dunia Allah dipegang sama pengusaha, dunia Allah dipegang sama petani, tetap bakal balik kaki ya. Dirasa jadi kiper menggunakan
Silakan Bapak jadi presiden, tetap rek nyalon butuh doa. Saya ngadoakeun. Kiper. Betul. Pejabat naik jabatan dari guru jadi kepala sekolah. Wandang tetangga, nyanggup sabaskom, anu ngadoa saha. Kiper di bae. Betul. Petani melak sauh si anaknya. Sebab kula can pernah ngadenge petani melak sauh indungna sebenarnya. Pasti dipelakeun anaknya. Dipelakeun segede botol. Nungguan jadi, nungguan buahan, nungguan kolot, geus kolot dipeuyeung, geus asap dibikeun ka saha. Gede ge naon bilang ya dewasa. Kula mah teu mikiran ngalacau, teu mikiran luar cau. Asap ikut makan. Betul. Kiper dilawan. Tapi pun tentu sanajan kiper teu capek. Kiper teu gudag-gudag bola. Tugas kiper itu berat, Saudara. Tugas kiper itu berat. Apa tugas kiper? Menjaga keperawanan gawang supaya tidak bobol. Betul. Jajal kiper lengah. Kiper lengah, bola ka kolong. Ka kolong. Lu digoblok-goblok ku penonton kiper. Betul tidak? Yang kedua, kiper itu punya aturan. Kiper tidak boleh menangkap bola di luar garis putih. Betul tidak? Tidak boleh seorang kiper nyentuh bola di luar garis putih. Kalau kiper keluar garis putih, kena penalti 12 pas. Betul tidak? Dan ini yang sudah terjadi di kita. Kipernya terlalu ke depan. Kiper di kita ingin mendampingi striker. Kipernya ingin mencetak gol. Apa yang terjadi? Bobol gawang. Tidak ada yang menunggu. Betul. Aing tidak betul ngaran awas ya. Tinggal hartikan ke bapak jadi ibu, siapa kiper yang saya maksud. Ngerti meren. Maka inilah lihat itu Rasulullah. Umat Islam nanti di akhir zaman akan terbelakang karena akhlak kita dihancurkan, generasi kita dihancurkan, pendidikan kita dihancurkan, ulama-ulama yang dihancurkan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan orang sadar sehingga satu Allah kita dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pas waktunya sebagian doa. Sakit kalau bisa kasih hati. Mudah-mudahan manfaatnya yang benar itu dari Allah. Allah subhanahu. Di mana borongan masuk murah. Kita tutup acara ini dengan berdoa sama-sama. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. آمين يا الله يا رب العالمين ويا مجيب السائلين ويا خير المنصورين استجب دعانا يا الله حمدا يوافي الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك فانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله وأحينا بلا إله إلا الله وتوفنا مع لا إله إلا الله واحشرنا يوم القيامة في زمرة من قال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين sakita maqafihatul hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita sama-sama mendengarkan tausiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan acara PHBI oleh Nabi Muhammad SAW hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ini berkat kerjasama dari seluruh masyarakat RW 07 dan terima kasih juga kepada Bapak RW 07, Pak RT 01, RT 02, RT 03, RW 07 khususnya dan seluruh masyarakat
sudah membantu dan mensukseskan acara tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya, di event-event selanjutnya. Semoga lebih baik lagi, lebih kompak lagi, dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat bagi semua. Engkau cintai kami dengan sepenuh hati. Kau teladan hidup ini, kau kebanggaan kami.